Halo Bapak Ibu Guru Hebat, nama saya Toharun, SPDI. Guru SDN Penggerak 58, 4 Kota Jambi. Saya melakukan aksi nyata. Dengan topik merumuskan tujuan pembelajaran. Dan alur tujuan pembelajaran. Yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. CP merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bapak Ibu Guru Hebat, dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, kita dapat menggunakan berbagai strategi pendekatan. Yang terpenting kita harus memperhatikan kriteria dalam menyusun TP dan ATP. Adapun kriteria tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan. 1. Kompetensi. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. 2. Konten. Konten ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Selanjutnya kriteria yang harus kita perhatikan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. 1. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. 2. KTP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. 3. KTP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Selanjutnya kita akan merumuskan TP dan ATP dari CP. 1. Perumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Nanti akan kita temukan kompetensi dan konten pada kalimat CP. 2. Perumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Dalam menyusun kalimat TP kita gunakan KKO atau kata kerja operasional dari taksonomi Bloom atau kata kerja yang sudah direvisi oleh Anderson. 3. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ini penting karena dimensi profil pelajar Pancasila merupakan tujuan pendidikan di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu Hebat, untuk mempermudah mengidentifikasi CP serta merumuskannya ke dalam TP, kita membuat kolom untuk memisahkan kalimat CP, konten atau materi inti, dan kompetensi sebagai kriteria perumusan TP seperti yang dijelaskan di awal. Silahkan perhatikan contoh yang saya buat. Ada 3 kolom. Kolom pertama berisi kalimat CP. Kolom kedua berisi konten materi inti pada CP. Kolom ketiga berisi kalimat kompetensi yang terdapat pada kalimat CP. Setelah mengidentifikasikan CP, kita akan merumuskannya ke dalam tujuan pembelajaran. Di sini membutuhkan dokumen untuk mempertimbangkan KKO atau kata kerja operasional. Setelah itu kita merumuskannya ke dalam kalimat TP. 1. Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2. Mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3. Membuat simulasi menggunakan bagan alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Setelah kita membuat kalimat TP, bagaimana kita membuat ATP dari kalimat TP yang sudah ada? Untuk membuat ATP bisa juga kita menggunakan kolom bantu seperti ini. Pada kolom ada TP yang tadi kita buat, ada topik, ada alokasi waktu, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai TP yang kita buat tadi. Selanjutnya ada kolom dimensi profil Pancasila. Tadi sudah disebutkan kriteria yang harus diperhatikan dalam perkiraan yang mana untuk memfasilitasi dimensi yang mana, yang bisa didemonstrasikan peserta didik dalam proses dan menjadi hasil akhir dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kolom karakteristik sekolah Bapak, Ibu yang terkait dengan topik. Apakah itu terkait dengan lingkungan sekolah? Fasilitas sekolah yang dapat membantu proses pembelajaran Bapak, Ibu. Demikian pemaparan cara merumuskan TP menjadi ATP yang diambil dari kalimat CP. Selamat berlatih. Semoga bermanfaat.